Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara nikmat Allah yang jarang disadari oleh manusia adalah nikmat penglihatan. Melalui kedua matanya, manusia dapat melihat, mengamati, lalu mencerna segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan karena besarnya kenikmatan penglihatan ini, di akhirat kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban untuk penggunanya selama di dunia. Hal ini seperti disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Akan tetapi ada beberapa orang yang diuji oleh Allah dengan cara dihilangkan kemampuan penglihatannya. Hal tersebut membuatnya tidak mampu melihat, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja, karena dibantu alat bantu penglihatan. Kondisi yang demikian disebut juga dengan istilah tunanetra. Meskipun demikian, di balik musibah tunanetra tersebut, ada orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah yang berupa kecerdasan akal pikiran yang tinggi. Termasuk di dalamnya adalah beberapa ulama ahli Quran tunanetra yang mempunyai reputasi luar biasa dalam menjaga dan membumikan orisinilitas Al-Quran. Di antara mereka, bahkan ada yang ditimpa kebutaan sejak lahir. Namun hal itu tidak membuat mereka kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran, bahkan dapat menghasilkan karya-karya hebat dalam khazanah keilmuan Al-Quran. Di antara ulama ahli Quran tunanetra penuh karisma tersebut adalah Al-Imam As-Satibi dan Al-Imam Ibnu Katsir. Imam As-Satibi, ulama ahli Quran tunanetra ini adalah penulis qasidah Satibiyah, bernama lengkap Al-Qasim bin Firuh bin Khalaf bin Ahmad Al-Andalusi As-Satibi. Dikenal dengan ahli ibadah dan ahli juhud. Imam As-Satibi juga terkenal dengan hemat dalam berbicara, kecuali hal-hal yang penting dan ada manfaatnya. Ia lahir di kota Satibah, Andalusia, Spanyol pada tahun 538 Hijriah. Ulama kenamaan dalam ilmu qiraat ini ternyata telah diuji oleh Allah sejak dilahirkan. Penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor inilah yang membuatnya dijuluki dengan sebutan ad-dorir, artinya yang buta. Meskipun demikian, Imam As-Satibi berhasil menguasai berbagai bidang ilmu keislaman seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, sastra Arab, hingga yang paling menonjol adalah ilmu qiraat. Ia rela mengembara ke negara-negara lain dalam rangka menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka seperti Abu Abdillah Muhammad Abi Al-As Al-Nabji di bidang ilmu qiraat dan Abu Tahir As-Silafi di bidang ilmu hadis. Dengan kecerdasan yang dimiliki, Imam As-Satibi berhasil membuahkan karya-karya fenomenal. Karya-karyanya ini mendapatkan apresiasi dari para ulama semasanya maupun setelahnya. Karyanya yang paling monumental dan memberikan inovasi terbaru dalam kajian ilmu qiraat adalah Hifz Al-Amani wa Wajh At-Tahani fi Al-Qiraat As-Sab Al-Matsani, atau yang lebih dikenal dengan Matan Satibi. Melalui karya inilah Imam As-Satibi mencurahkan pemikirannya tentang ilmu qiraat Al-Quran. Murid-muridnya, bahkan ulama dan cendekiawan ilmu qiraat masa kini pun masih menjadikannya sebagai kitab rujukan. Oleh karena itu, meski dengan penglihatan yang terbatas, Imam As-Satibi tidak pernah lelah untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan tetap mensyukuri segala nikmatnya. Rasa syukur tersebut dibuktikan melalui semangatnya dalam mencari dan mendalami ilmu-ilmu agama, hingga akhirnya ia berhasil menjadi seorang ulama ternama ahli Quran, khususnya di bidang ilmu qiraat Al-Quran. Imam As-Satibi wafat pada hari Ahad 20 Jumadil Akhir tahun 590 Hijriah. Makomnya terletak di tempat pemakaman Qurafah di Kairo, Mesir. Imam Ibnu Katsir,
Ulama ahli Quran tunanetra lainnya yang berkontribusi besar dalam kajian ilmu Al-Quran adalah Imam Ibnu Katsir. Mufti sekaligus mufasir tersohor ini memiliki nama lengkap Imamuddin Abu Al-Bida Ismail bin Amr bin Katsir bin Dau bin Katsir Al-Basri Ad-Dimaski. Lahir pada tahun 700 Hijriah. Mufasir kenamaan ini telah hidup mandiri sejak kecil karena ditinggal wafat oleh ayahnya. Dalam Ad-Duror Al-Kamina Fi A'yan Al-Mi'at As-Samina, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa Imam Ibnu Katsir kehilangan penglihatannya pada akhir hayat beliau. Keterangan ini juga disebutkan oleh Muhammad Husain Az-Zahabi dalam At-Tafsir wa Al-Mufassirun. Beliau wafat di bulan Sya'ban tahun 774 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Sufi bersama salah satu guru beliau, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir telah mendedikasikan sebagian hidupnya untuk belajar berbagai disiplin ilmu keislaman kepada ulama-ulama terkenal seperti tafsir, fikih, hadis, sejarah, dan lain sebagainya. Kepiawaiannya dalam menguasai ilmu-ilmu ini membuatnya berhasil melahirkan karya-karya fenomenal yang masih bisa dinikmati hingga sekarang. Salah satu karya fenomenal tersebut adalah di bidang tafsir, yakni tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir terkemuka ini digadang-gadang sebagai salah satu tafsir bil maksur terbaik setelah tafsir At-Tabari. Dengan berbagai karakteristiknya yang menonjol, tafsir bil maksur ini kemudian menjadi perantara Imam Ibnu Katsir menjadi seorang ahli Quran yang masyhur di kancah dunia Islam. Karya lainnya yang terkenal adalah Al-Bidayah wa Al-Nihayah yang menjadi rujukan umat dalam bidang sejarah kemanusiaan. Dengan demikian, cobaan kebutaan yang menimpa Ibnu Katsir di akhir-akhir masa hidupnya tidak menghalangi beliau untuk tetap berkarya dalam upaya menghidupkan ilmu-ilmu Al-Quran, khususnya ilmu tafsir. Melalui tafsirnya yang fenomenal, kajian tafsir terus mengalami perkembangan, bahkan telah bermunculan mufasir-mufasir lain yang tetap berkiblat kepada penafsirannya. Itulah dua potret ulama ahli Quran tunanetra yang penuh karisma. Dengan segala keterbatasan yang ada, mereka tetap mampu menunjukkan kepiawaiannya dalam kajian ilmu Al-Quran hingga mampu menghasilkan karya-karya terbaik yang fenomenal dan menjadi rujukan umat Islam hingga sekarang. Oleh karena itu, sebagai generasi selanjutnya yang masih terus belajar, kita harus mampu meneladani beliau yang tetap semangat bergumul dengan ilmu-ilmu Islam walaupun telah dicabut nikmat penglihatannya. Wallahu a'lam.